Kamu kasihan sekali ya, Tuhan sudah berbicara. karena aku kasihan padamu. Aku akan memberimu sebuah kesempatan istimewa. Aku beri kamu mata ajaib tembus pandang, lihat semua tipu daya. Ini rumahku. Ambil barangmu. Pergi sekarang. Rumahku ini tak pernah disewakan. Cari yang menyewakan rumah padamu. Cih. Tidak disangka baru saja masuk kota. Uang sewaku ditipu agen nakal. Kenapa penipu di kota ini? Banyak sekali ya. Andai aku punya mata ajaib lihat penipuan. Wahai langit, anugerahkan aku sepasang mata tembus pandang. Anak muda, kamu kasihan sekali. Tuhan sudah berbicara. Karena aku kasihan padamu, aku akan memberimu sebuah kesempatan istimewa. Aku anugerahkan sepasang mata tembus pandang bisa lihat semua tipu daya. Aku tidak menyangka, benar-benar mendapatkan mata tembus pandang. Dengan sepasang mata ajaib ini, berarti aku tidak takut ditipu. Tapi aku cuma punya 10 yuan, bahkan tidak perlu takut ditipu. Tidak, pakai mata ini buat cari uang. Saatnya buka. Ayo, lihat-lihat semuanya. Para bos, buka tiram mutiara. 50 yuan sekali. Wah, mahal banget sih. Iya benar. Yang keluar setengah senti. Aku beli 100 yuan. Yang keluar 1 senti. Aku beli 500 yuan. Yang keluar lebih dari 1 senti. Aku beli 1000 yuan. Aku dapat mutiara? Aku beli 100.000 yuan. Wah, gila. Banyak banget. Si gendut itu acting tua. Kelompok orang ini penipu semua. Aku punya mata ajaib. Kalau enggak, aku beneran bakal ketipu. Buka 2 ini buat aku sekarang. Oke, buka untuk dia. Beneran ada mutiaranya. 2 butir mutiara 1 cm. 1000 yuan. Aku beli. Kaya. Aku jadi kaya. Apa kalian masih menunggu? Ayo maju. Aku mau ini. Aku mau ini. Kasih aku 2. Kasih aku 2. Aku buka 10. Tambah 2 lagi. Habis. Ambil 2 lagi. Aku nggak percaya. Gak ada apa-apa. Sial banget. Gak ada apa-apa. Aku mau yang ini. Siapa sih bocah kecil ini? Nggak tahu deh. Mengenali barang antik butuh pengamatan. Cangkang kerang tua ini kokoh. Cangkangnya tertutup rapat. Baunya amis, lautnya juga sangat kental. Mutiara di dalamnya pasti nggak kecil. Aku cuma punya 10 yuan. Jika tumbuh lebih dari 1 cm, berarti aku untung. Kalau nggak dapat apa-apa, aku kerja gratis setahun. Kalau nggak dapat apa-apa, aku kerja gratis setahun di sini. Anak muda, kamu lancang banget sih. Nggak punya uang, berani buka kerang, pergi main sana-sana. Iya, bener banget. Masih mau kaya mendadak dalam semalam. Bukannya itu cuma mimpi sih? Boleh meremehkan aku, tapi jangan meremehkan kemampuan pengamatanku. Oke, buka kerang itu untuk dia. Ukurnya hampir 2 cm. Selamat ya, saya terima 2000 yuan. Terima kasih banyak. Sial banget. Ketemu anjing brengsek yang hoki banget. Ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Bilang ya, bilang. Kira aku takut sama kamu? Gigit aku dong. Berani nggak taruhan lagi sama aku? Kalau aku dapat mutiara besar lagi. Kamu kalah 10.000 dariku. Tambah 1 gigi depan kamu ya. Gimana? Mau taruhan atau enggak? Persetan denganmu. Oke, adik kecil. Kalau kamu yang kalah gimana? Kalau aku kalah, aku biarin kalian. Pilih saja 1 jari. Gila banget, besar banget. Bos, taruhan aja sama dia. Orang ini tadi cuma hoki doang. Dia nggak mungkin bisa dapat lagi. Ayo. Ini gula batu. Mereka beri tanda kecil dengan pisau. Aku mau pilih. Anak kecil, kamu mati aja. Hei bocah, siap mati aja. Anjir. Besar banget, kok bisa gini? Aku udah cek, nggak ada tanda. Ternyata kamu. Bangsat kamu.
Selamat ya. 50.000 ini kubayar untuk mutiara ini. 10.000 ini beli 1 gigi, saudaraku. Ini benar-benar tidak disangka. Ya udah, aku kesini buat cari uang. Ya, masih ada yang lebih hebat. Di luar manusia, masih ada manusia. Harus cari orang untuk selidiki latar belakang bocah ini. Bagus banget. Pertama buka kerang, dapat 60.000. Mata sakti ini benar-benar jos banget. Uang ini harus disimpan di bank. Pergi ke bank seberang Taman Lici, paling dekat dari sini. Aduh. Pegang kartu ini di tangan. Rasanya tenang banget. Aduh, tariannya bagus banget. Tante ini gaya Mei Lan Fang loh. Hei, Bibi ini sangat tangguh. semangat banget nih. Baru mulai langsung cari muka. Orang ini mau ngapain sih? Hei kawan. Jangan terburu-buru ya. Jangan minum coke terlalu banyak. Terima kasih abang. Apa jangan-jangan aku salah lihat ya? Abang ini orang baik banget. Hei abang. Tolong liatin ini dong. Apa yang tertulis di atas ini? Aku nggak bisa baca tulisan. Hei, kamu menang hadiah. Bahkan hadiah utama. Iya, kamu menang. Wah, anak muda ini menang hadiah. Hadiah pertama. 100.000 yuan loh. 100.000 yuan, banyak banget. Keberuntunganmu luar biasa. Wah, ini keren banget kawan. Kamu harus ambil hadiah di Kyoto. Apa? Pergi ke Kyoto, tempat terjauhku. Hanyalah Yangcheng. Jingdu terlalu jauh. Aku nggak berani pergi. Gini aja deh. Kawan, aku kasih 50.000. Kamu berikan medali padaku. Aku ambil, kamu kasih 60.000. Hadiah ini aku serahkan ke kamu. Aku cuma punya 30.000 tunai. Sisanya, pulang ambil bersama. Tidak, nanti kamu rampok hadiahku. Terus tidak kasih uang. Aku mau ngadu ke siapa dong? Hei kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, siapa di antara kalian yang mau bagi-bagi hadiah ini bersamaku? Bayar 30.000, untung 20.000. Bayar 30.000, untung 20.000. Aku punya penipuan hadiah. Dia sekelompok dengan pekerja migran. Bahkan uang orang tua pun ditipu. Benar-benar tidak punya hati. Hari ini ketemu aku, berarti kalian berdua sial. Hei, sudah, cukup. Transaksi ini aku ambil. Orang tua bangka, pergi sana, ayo pergi. Ayo pergi. Orang ini tidak beradab. Pergi. Pergi. Hei adik kecil, kamu mau beli bersama aku? Hadiah ini tentu saja di dalam kartu ini ada uang 60.000. 60.000. Aku cuma mau uang tunai. Gampang, di sana ada toko kelontong. Ayo, aku antar kalian ke sana. Bos, tolong cek kartu ini. Sisa uangnya berapa ya? Oke deh. Terima kasih ya, bos. Coba lihat. 10, 100, 1000, 10.000, pasti 60.000. Tidak salah kan? Hei, iya benar. Bos, ambil cepat. Gesek 30.000 ya, bos. Mesin kita ini ada batas maksimal. Sehari cuma bisa gesek 600. Ambil jumlah besar. Kalian ke bank. Gini aja. Aku beri uangmu. Berikan kartu dan kode, aku ambilkan. Tapi ini kartu gajiku loh. Jangan bodoh deh. Nanti kalau teman kita sadar, kita sia-sia kerja bareng ya. Nanti aku ke Kyoto tukar hadiahnya. Kita masing-masing dapat 20.000. Ya udah deh. Ini, urusan hari ini udah kelar ya. Aku pergi duluan. Nanti setelah klaim hadiah selesai. Aku hubungi kamu. Oke. Untung punya kartu lama. 2 orang bodoh ini bahkan. Aku ganti kartu tapi nggak sadar. Kak Lang. Hei, lihat mesinnya. Apakah rusak? Ini. Kamu. Sial. Dia kasih kartu tidak aktif. Sama sekali tidak punya uang. Dia ganti. Kamu tidak lihat. Masa sih? Yang aku lihat cuma yang ini saja. Beneran orang sampah satu. Bocah ini bahkan berani mempermainkan aku Wang Lang. Kalau aku berhasil tangkap dia, aku patahkan salah satu kaki. Tempat ini banyak kesempatan loh. Yang paling mendesak sekarang, lebih baik cari tempat tinggal dulu.
Sewa langsung dari pemilik rumah. Lingkungan di sini kelihatannya lumayan bagus. Ayo naik lihat-lihat. Halo, saya ingin lihat rumah. Oh, ya, tepat di bawah gedung ini. Oke, tunggu aku sebentar. Aku segera turun. Oke, siap. Kualitas suaranya bagus ya. Motorola ini menghabiskan uangku lebih dari 10.000 yuan. Benar-benar tidak murah ya. Tadi, kamu yang menelepon, benar kan? Iya, aku mau lihat kamar sewa. Masih ada kamar kosong lantai 2. Tentu ada. Ayo pergi, ikut aku naik ke atas. Oke. Rumahnya lumayan bagus. Ambil yang ini saja. Kamu booming kan? Kalau tidak ada masalah, pergi fotokopi dokumen identitas. Ya, sudah selesai. Hubungi aku. Terima kasih. Wah, sekarang tempat tinggalku sudah benar-benar teratasi. Uang 20.000 kemarin hampir habis. Sepertinya, aku harus cari cara dapat uang. Ternyata lapak judi kayu Huang Huali ya. Harga kayu Huang Huali melonjak terus 2 tahun terakhir. Ini cara dapat uang. Halo, saya akan jelaskan ini. Jangan lubangi kayu. Hanya lihat dan tato untuk menilai. Singkatnya, jika ada bagian ungu, berarti kamu menang taruhan kayunya. Kalau kayuku berhasil keluar inti berharga. Berapa harga kalian beli? 110 batang kayu Huang Huali keluar inti. Tidak peduli besar atau kecil, semua dibeli kembali 300 rupiah. Ayo, aku ikut main juga. Pilih sesuka hati, pilih sesuka hati. Kami jujur di sini. Oke, nanti kita kelilingi ya. Ini siapa ya? Semuanya jangan takut ya. Ini adalah bos kita, Abang Lang. Aku bukan datang buat ribut. Ayo lanjut main, lanjut pilih. Kok orang ini sih? Dan ada juga pekerja bangunan itu. Sial, kita masuk ke sarang pencuri. Hei, berhenti di situ. Kamu bersembunyi? Apa yang kamu lakukan? Aku tak terlihat. Apa kamu mencuri barangku? Wajahmu terasa familiar banget ya. Kita pernah ketemu di mana ya? Tidak, kamu salah ingat orangnya. Nggak bener deh. Aku ingat deh, kamu yang kemarin itu. Aduh, Bang Wang yang nipu kita kemarin. Anak itu malah datang sendiri nyari mati. Kejar. Orang di jalan terlalu banyak. Cuma bisa beli nyawa pakai uang. Berhenti. Aduh, cepat ambil uangnya. Cepat ambil uang, cepat ambil uang. Cepat ambil uang. Aduh. Kejar, kejar, kejar. Tak sangka kekuatan Wang sangat besar. Nanti berbuat harus lebih hati-hati. Di belakang ada pengejar, di depan ada penghalang. Kali ini beneran tamat deh. Cepat naik ke mobil. Ini bukan pemilik warung judi ya. Aku menang uang darinya. Dia malah mau nolong aku. Apa dia ada maksud lain ya? Lupakan saja. Sekarang tidak bisa. Cepat, cepat jalanin mobilnya. Gak nyangka kan? Kita ketemu lagi. Gak nyangka kan kita ketemu lagi. Namaku Fang Fang. Sekarang aku penyelamatmu. Terima kasih ya. Lain kali aku traktir kamu makan. Turunkan aku di persimpangan depan saja. Bagus, begini caramu memperlakukan penyelamat nyawamu ya. Aku belum tanya kamu loh. Kamu tahu urusanku dengan Wang Lang? Kamu mengikutiku diam-diam? Kamu merusak tempat usahaku. Aku kirim orang untuk menyelidiki. Kamu juga tidak bisa disalahkan kan? Tapi jujur saja, aku sangat mengagumi caramu bertindak. Bicara terus terang saja. Apa yang kamu mau aku lakukan? Kamu telah menyinggung Pak Wang. Dia pasti akan membalasmu. Jangan berbelit-belit lagi. Aku bisa membantumu. Bantu aku singkirkan Wang Lang. Biarkan dia menghilang dari kota yang... Bicara dengan begitu seolah sangat berprinsip. Kamu ingin jadi Wang Lang sendiri. Jangan anggap aku anak kecil. Iya, Wang Lang itu Lau Jia, pemilik kayu antik menyingkirkannya. Aku bisa ambil bisnis dan wilayahnya. Oke, aku setuju. Tidak ada makan siang gratis. Mau manfaatin aku? Gak semudah itu. Oke, 3 hari aku jemput kamu. Udah pulang ya? Kenapa fotokopi dokumen aja butuh selama ini sih? Oh, tadi aku pergi ke sebelah. Jalan di sana, jalan-jalan sebentar. Ini fotokopinya, kamu simpan dulu ya. Mereka semua penyewa lama di tempat kalian sering bergaul. Kalau ada waktu... Halo semuanya. Tak sangka ketemu Chen di sini. Bikin kode tangan, minta kartu. Trik keluar kartu yang murahan banget. Apa aku harus bantu Sumeya? Lagi pula dia cantik banget. Sifatnya juga baik. Bong, apaan sih? Jehu, Chow Kidui, 2 kali ganda. Kak Kue, Kak Li. Kalian harus bayar 2 kali lipat. Bayar dong. Aduh. Sial banget. Gelang Gyoku ini bernilai 30.000. Gimana? Gelang Gyoku ini bernilai 30.000. Gimana? Sini, biar aku lihat sebentar. Aduh. Sumeya, aku main giok puluhan tahun. Bisa aku katakan bertanggung jawab. Ini barang asli 100%. Membelinya seharga 30.000 yuan. Tidak rugi sama sekali.
Barang palsu berani menipu orang? Ini gelangnya 30.000. Kamu. Aduh. Ini kan kaca hijau doang. Mana ada harganya semahal itu? Orang kampung, kamu tahu apa? Cepat letakkan gelang itu. Hancur itu, kamu tak bisa ganti. Maaf, tanganku licin tadi. Bahkan rugi 30.000 yuan. Jangan harap bisa kurang sepeser pun. Kalian lihat cepat. Gelang ini mengeluarkan darah dan warnanya hijau. Apa gelang ini mati karena dijatuhkan? Kalian berani jual kaca berwarna ke Sumei. Bahkan minta harga 30.000. Ini terlalu keterlaluan. Kalian berdua cepat pergi dari sini. Jangan muncul di jalan ini lagi. Cepat pergi sana. Sumei, aku duluan pergi ya. Kak Mei, aku naik duluan ya. Tunggu sebentar. 2.000 yuan ini anggap saja sebagai uang terima kasih untukmu. Aku nggak percaya kamu sengaja jatuhkan gelang. Terima kasih banyak Kak Mei. Nanti aku bawa kamu. Ke suatu tempat. Kemana? Aku tidak akan menjualmu kok. Ikut aku saja. Tidak apa-apa meskipun kamu jual aku. Lagi pula aku tidak terlalu berharga. Belum tentu begitu. Wajah imutmu ini sangat disukai oleh wanita-wanita kaya. Ya sudah, aku tidak bercanda lagi. Ayo ikut aku. Oke. Kepala toko Sun, kamu pergi sibuk duluan ya. Baik. Nona Song, bagaimana menurutmu tempat ini? Ya bagus. Wah, semuanya barang bagus. Kalau begitu, apakah kamu mau bekerja di sini setelah kamu selesai belajar dan mahir? Gaji 8.000 yuan sebulan. Setelah 10 tahun jadi kepala toko, gaji tahunan mencapai 1 juta. Gimana? Niat baikmu aku terima ya. Aku tak mau jadi orang biasa. Aku tahu kau orang duniawi. Pekerjaan kalian dapat uang dengan cepat, tapi risikonya juga besar. Jadi orang normal nggak bagus kah? Ya sudah, kalau kamu nggak mau, terserah kamu saja. Aduh, Tuan toko, cepat ambil. giok ukir ini. Hei Tuan toko, cepat tunjukkan giok ini padaku. Ada celah kecil di kiri bawah. Bentuknya persis sama. Nah, giok naga ayahku itu. Tuan toko, giok ini dari mana? Ini, bicara jujur saja. Kita semua orang sendiri kok. Benda ini dijual toko oleh pasangan sekitar 10 tahun. Masih ingat mereka nggak? Pria itu punya tahi lalat di tangan kanannya. Hei, tahi lalat itu besar banget. Makanya aku ingat sangat jelas, ini benar giok milik ayahku. Ayahku nggak pernah melepaskannya dari badannya. Kelihatannya 10 tahun yang lalu. Mereka pasti menghadapi masalah tertentu. Sangat butuh uang segera. Jadi dijual ke Tuan Son. Pak pemilik, berapa harga giok ini? Aku mau beli ini. 500.000. 500.000. Karena kamu sama Nona Su. Aku kasih harga jujur aja deh. 300.000. Aku hanya punya 80.000. Jauh banget tidak cukup. Giok ini sangat penting buat aku. Saldo kartu ini 40.000 lebih. Berikan juga manik ini padamu. Tolong simpan giok ini. Bos Sun, tinggalkan giok ini untuknya beberapa hari. Dia akan tebus setelah cukup uang. Tapi sudah ada pelanggan yang menyukai. And giok ini. Haruskah aku hubungi Bos Lee? Hai, 3 hari. Aku simpan paling lama 3 hari. Oke, 3 hari sudah cukup. 3 hari kemudian, aku pasti tebus dengan 300.000 giok ini. Terima kasih banyak tadi. Kalau tidak ada kamu, aku bahkan tidak punya 3 hari. Tidak apa-apa. Kalau suatu hari nanti, kamu mau bercerita tentang kisah hidupmu, bisa datang mencariku kapan saja. Dengan kemampuanku sendiri, dapatkan banyak uang di pasar antik. Tapi dapat 300.000 sekaligus, pasti akan mendatangkan banyak masalah. Jadi kita butuh manik mata 5. Meskipun cuma 30.000. Aku ubah Tianzu. Sempurna. Orang belum lihat Tianzu. Orang memalsukan Tianzu. Kecuali aku temui pemain senior. Kalau tidak, Tianzu 9 mataku ini pasti tidak akan terbongkar. Besok cari toko teh mentah Tibet. Lihat siapa yang beli. Tianzu 9 mataku. Iya. Maaf ya. Bolehkah aku pinjam toilet sebentar? Begini ceritanya. Aku baru balik dari Tibet.
Gak tahu di mana toilet umum? Aduh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Toilet ada di depan sana. Terima kasih ya. Hey. Terima kasih banyak. Hey adik kecil. Kamu di wilayah Tibet. Sudah tinggal berapa lama? Aku di Tibet setahun 3 bulan. Baru saja kembali. Masih agak tidak terbiasa. Orang-orang ini jelas teriak mau ke Tibet. Sebenarnya belum pernah ke tempat tinggi. Ini orang yang paling cocok. Bro, duduklah minum teh mentega sebentar. Kita ngobrol-ngobrol. Duduk, orang-orang kami ini. Semua suka pergi berziarah ke Tibet. Baiklah. Woi bro, kamu pernah hal seru apa aja? Cepat ceritain ke kita dong. Ada nggak hal yang sangat berbahaya? Akhirnya kalian nanya hal yang tepat. Oh, hal berbahaya? Beneran ada satu. Satu kali, tengah malam buta, aku berkemah di alam liar. Tebak deh, apa yang aku temui? Apa? Aku ketemu sekawanan serigala. Sekawanan serigala, bro? Malam ini bertemu serigala di hutan. Gawat dong, gimana caranya kamu bisa kabur? Semua karena benda ini. Ini adalah manik surga 9 mata. Malam itu, saat sekawanan serigala itu mau mendekatiku, Benda ini tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. yang bikin semua serigala lari ketakutan. Beneran seajaib itu? Iya, Wah, manik surga 3 mataku ini, di depan manik surga 9 matamu, cuma kayak sampah doang. Bro, manik surga 9 matamu ini, boleh nggak aku lihat juga? Tentu saja boleh. Aduh. Wah, tunggu sebentar. Perhatikan baik-baik ya. wah, Ternyata anak muda kaya tapi bodoh. Ini cat kimia. Bro, bisakah kamu berikan manik 9 ini? Silahkan. Kamu ukur manik langit dengan uang, itu benar-benar penghinaan terhadapnya. Hey bro, kamu tidak tahu, aku pernah mengalami pendarahan otak. Dokter terkenal tak bisa apa-apa. Untungnya aku ketemu dokter dari Tibet. Healing manik suci jadi bubuk dan memintaku meminumnya. Lalu aku sembuh. Manik suci ini bisa menyelamatkan nyawaku. Mohon bro, rela melepaskan barang kesayanganmu ini. Aku sangat mengertimu. Tapi, bro, selamatkan nyawa orang itu sangat baik. Bolehkah beri manik 9 padaku? Aku bisa memberimu 200. Ini bukan masalah uang. Ini diberikan oleh seorang biksu. dan dia sudah. Aduh. Bro bang, aku mohon banget, kasihkan aja ke aku ya. Baik, kamu lebih butuh itu. Manik Tianzu ini. Kalau gitu aku kasih ke kamu. Aduh. Baik, ini. Aku ambilin uang buat kamu. Makasih ya bro. Tianzu 9 malam. Bukankah ini orang yang dipekerjakan Fang Fang? Tukang buka kerang itu, kenapa dia ada di sini? Hey, Bang Lang, ini aku, Haigo. Ternyata anak buah Fang Fang ini Haigo. Nama yang jelek banget deh. Bukankah Fang Fang mau menjatuhkan lawang? Ini situasi apa sih? Aku kasih tahu rahasia Fang Fang ya. Tapi, aku minta 500.000. Aku jamin rahasia ini sepadan. Besok Fang Fang dan bocah menjebak kamu. Untuk detail lainnya, malam ini datang ke Lidu. Aku sudah kasih tahu kamu. Haigo ini mengkhianati Fang Fang ya. Menarik banget. Hey, nanti ke Taman Leci. Aku mau bicara sesuatu. Kamu ajak aku secepat ini keluar. Mau bicara hal apa? Kamu tahu Haigo dan Wang Lang bersama? Aku sudah tahu hal ini. Tak menyangka anjing laut ini makhluk pengkhianat banget. Tapi sekarang aku tidak bisa menyentuhnya. Lagi pula kita masih perlu mempertahankannya. Biar Wang Lang lengah kewaspadaannya. Lalu kita harus apa selanjutnya? Kasih tahu aku rencana awalmu. Kita kasih dia mainan. Kita Rex juga mendarat. Wang Lang butuh barang antik. Kepada pemasok kayu Huang Huali dia. Rencananya kita pakai barang antik palsu untuk menipunya. Tapi sekarang Haigo sudah berkhianat. Dia pasti tidak akan tertipu. Tidak. Dengan sifatnya yang pendendam, dia sudah tahu semua rencana kita. Dia pasti akan datang sesuai janji. Kamu
Apakah sudah punya rencana? Aku kasih tahu ya, kamu begini. Hei, oke. Rencanamu ini sangat sempurna. Kalau begitu besok aku jemputkan kamu. Nanti kita jalankan sesuai rencana. Sobat, aku salah kemarin. Maafin aku ya. Boleh deh. Sekarang kita semua sudah satu perahu. Perselisihan lama kita selesai, ya? Dulu cuma ada gesekan kecil aja. Itu sudah lama lewat. Sekarang, rencanaku seperti ini. Isinya setengah benar, setengah palsu. Nilainya sekitar 500.000. Kita jual Wang Lang 5 juta. Bisa untung besar dari dia. Wang Lang. Dia tidak mudah dibohongi loh. Lihat baik-baik. Bisa bedain asli sama palsu? Ini yang kamu tiru palsukan. Ini lukisan dan kaligrafi tiruanku semalaman. Kalau saja waktunya tidak terbatas, aku bisa tiru porselen seperti asli. Sudah, ayo aku ubah penampilan kalian. Jangan sampai Tuan Wang kenali kalian. Selesai. Kemampuan dandanmu hebat banget. Berkelana butuh keahlian, kan? Sudah, sekarang giliranmu. Kak Fang, dandanin mereka duluan ya. Aku mau ke toilet sebentar. Ikannya sudah kena umpan. Nenek Wang sudah naik ke atas. Selamat datang Kak Nan. Lebih baik bertemu daripada mendengar. Semoga kerjasama kita lancar. Giok putih berbentuk naga ini. Sepertinya ini peninggalan zaman perang negara. Minimal harganya lebih dari 1 juta. Ini kayu sandalwood. Tidak mungkin ada patina halus. Dan giok cincin pelindung jari ini. Ini barang kerajaan Qing. Ini setidaknya seharga 1 rumah. Identitas orang tua ini pasti tidak sesederhana itu. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Paman Li, senior barang antik Yang Cheng. Paman Li, Nama ini pernah ku dengar. ini nama Sumei Ancam Tuan Sun. Ku dengar kamu punya banyak barang bagus. Bolehkah aku melihatnya untuk menambah wawasan? Paman Li, Kak Lang, kalian berdua adalah senior saya. Ayo. Semuanya ada di sini. Oh ya, barang-barang ini pasti tidak cukup buat kalian berdua. Aku masih punya 1 barang lagi. Aku ambilkan dari gudang sekarang. Tidak nyangka Wang Lang bawa paman. Anak buahnya menyelipkan sesuatu di pinggir. Ini senjata loh. Sekarang kita harus gimana? Apa latar belakang Pak Li? Dia bos antik kota Yang Cheng. Dia bisa berurusan dengan semua orang. Pensiun, buka toko barang antik. Apakah Pavilion Wencheng itu dibuka oleh dia? Kok kamu tahu? Sepertinya dia Sumei yang maksud. Pak Li yang itu, bawa lukisan itu ke sini. Sisanya cuma bisa kita pertaruhkan saja. Oke. Pak Li, ini lukisan Tang Bohu. Pak Li, tolong lihat ya. Lukisan ini mirip karyaku. Orang tua ini langsung tahu. Ada ilmunya juga dia, tapi dia lihat keasliannya. Dia tidak membongkar aku. Berarti taruhan Lang masih banyak lukisan di sana. Kamu bisa lihat-lihat dulu. Meskipun nilainya tidak sebesar lukisan ini, tapi kualitasnya juga sangat bagus. Baik. Sumei. Hubungan Pak Li dan Sumei bagus. Dia pasti bantu aku demi Sumei. Kak Lang, menurut kamu bagaimana lukisan-lukisan ini? Barang-barangnya bagus, saya ambil semuanya. Kamu kasih harga aja. Oke, 8 juta. Barang ini tidak seharga 8 juta. Paling banyak 3 juta. Abang Lang, kamu nawar terlalu keras. Paling rendah 7 juta. Kasih uangnya. Uangnya pas. Hanya 3 juta. Pak Wang, berani kamu? Aku cuma punya 3 juta tunai. Tapi di gudang Paman Li, 4 juta Huang Huali juga digadaikan padamu. Paman Li orangnya sangat dihormati. Karena dia sudah setuju. Berarti aku tenang deh. Maju. Pak Wang, kamu main curang. Jangan pura-pura lagi, Fang Fang. Aku tahu itu kamu. Tidak disangka kan? Hai Go, sudah lama jadi orangku sendiri. Kalian tak dapat sepeser hari ini. Meskipun barang antik ini tidak mahal, aku juga ambil. Jual mahal. Ayo, coba pukul aku. Orang Pak Li bawa senjata asli. Pukul mereka. Yang rusak, aku yang tanggung jawab. Aduh, lihat. Aduh. Aduh, Pak Li. Permainan ini. Kamu menang. Permainan ini. Kayu Huang Huali jadi milikmu.
Ingat, aku sudah membantumu sekali. Kamu berhutang budi padaku. Pak Li, tenang saja. Nanti aku pasti kunjungi anak muda. Percayalah, kita akan bertemu lagi segera. Iya, ayo pergi. Pecundang tidak berguna. Keluarkan 1 juta untuk Paman Li, sisanya 2 juta. Kita berdua masing-masing dapat 1 juta. Semua milikmu. Baik, kamu antarkan nanti. Liontin giok hitam bermotif naga. Sekarang aku akan menebusnya kembali. Watson, ini 300.000. Silakan hitung dulu. Berikan liontin giok itu kepadaku. Kawan, giok ini tidak bisa dijual. Apa yang kamu katakan? Tuan Sun, apa yang terjadi? Bukankah kita sepakat 3 hari? Ini semua keinginan bos kami. Ini aku. Sudah aku bilang kan? Kita akan bertemu lagi segera. Kalian kenal sejak pagi ini ya? Bukan juga sejak lama. Baru kenal tadi pagi ini. Paman Li sudah sepakat memberikan itu. Liontin giok itu untuk Guming. Kenapa kamu berubah pikiran lagi? Adik kecil, kamu keluar sebentar dulu. Aku mau bicara berdua saja dengannya. Tapi Jangan khawatir, aku tidak akan menindas kekasih kecil. Giok ini bukan barang yang sangat berharga. Kenapa kamu harus mendapatkannya? Karena ini milik ayahku. Kamu adalah anakku, hai. Ah, kamu kenal ayahku? Kamu kenal ayahku? Justru karena bimbingan ayahmu, aku punya kedudukan dan harta sekarang. 10 tahun yang lalu, aku muak hidup penuh kekerasan. Lalu membuka toko barang antik ini, aku tidak bisa pekerjaan budaya. Rugi setiap tahun. Pada suatu kesempatan yang tidak disengaja, aku bertemu ayahmu di Yangcheng. Dia memberi bimbingan kepadaku, sehingga toko antikku perlahan-lahan mulai maju. Paman Li, ayahku ke HK. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ayahmu memang pergi ke Hong Kong, tapi aku tidak pernah bertemu ibumu. Sekarang aku hanya bisa bilang ini. Mengenai giok ini, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi kamu bantu aku satu hal. Hal apa? Aku cek dulu punya kamu. Kemampuan ini. Datang kemari. Ini hadiah dari temanku. Ini barang kuburan bangsawan. Tapi aku tak tahu kebenarannya. Tolong lihatin dan kasih pendapat dong. Warna giok ini hijau seperti bayam. Ukirannya sangat halus dan hijau. Kalau aku tidak salah lihat, ini adalah giok hijau Hetian. Ukirannya gaya Cheng Hua Ming. Benar-benar giok bagus yang sulit didapat. Tapi ya, teman Anda ini nanti. Lebih baik tidak usah berhubungan lagi. Ini bukan giok kuno. Oke, lumayan jago. Kamu berhasil melewati tahap pertama. Lanjut. Ini Rui Giok Song Utara. Ini barang asli. Bagus, bagus sekali. Aku beli barang ini di lelang resmi. Aku tidak minta kamu lihat keasliannya. Coba sebutkan berapa nilai pasarnya. Kalau aku tidak salah ingat, di museum ibu kota, ada yang mirip denganmu. Harganya terlalu mahal. Maupun dari segi pekerjaan. Semua jauh lebih baik dari itu. Kalau barang ini, harganya 80 juta dari lelang. Wah, kamu dapat durian runtuh besar. Tapi aku dengar kabar, makam Istana Qing dirampok. Ada satu benda di dalamnya. Berhenti, kamu bicara lagi. Tidak sangka kamu masih sangat muda. Tapi tahu banyak sekali informasi. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Kamu tidak perlu lewati tahap selanjutnya. Ayo pergi. Sekarang boleh kasih tahu aku, ada yang perlu aku lakukan? Besok, ponselmu nyala 24 jam ya. Aku akan meneleponmu. Kenapa harus rahasia ini sih? jangan suruh aku bunuh atau bakar. Tenang saja. Aku suruhmu urus hal serius. Orang yang aku butuhkan adalah kamu. Orang berbakat sepertimu. Tadi kalian bicara apa saja? Wajahmu kenapa begitu setelah keluar? Baru saja kita bicara barang antik. Dia memberimu giok itu. Dia akan memberikannya 2 hari lagi. Ini bukan jalan pulang ke kos. Gedung itu sudah terlalu rusak. Pegawai pemerintah datang memperbaiki. Kamu tinggal di rumahku dulu. Ini. Ini kayaknya tidak enak dong. Tidak ada yang buruk kok. Kamu sebelumnya sudah bantu aku. Ini bukan apa-apa. Jangan-jangan dia suka sama aku ya.
Kenapa sepatu pria di rumah Sumei? Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Cuma agak capek aja. Aku pergi ambilkan kamu segelas air. Sandal pria. Baju pria. Ternyata Sumei punya pacar. Kak Mei, aku pergi dulu ya. Hei, ada apa sih? Tidak suka rumahku ya? Aku tidak nyaman di sini. Nanti kalau pacarmu pulang, susah dijelasin nanti. Aku belum pernah pacaran sama sekali. Mana ada pacar dari mana? Hai. Kamu ini bikin aku ketawa banget. Apa yang lucu sih? Aku heran kamu mau pergi tiba-tiba. Ternyata kamu cemburu ya. Iya. Benar-benar cowok. Kecil banget. Kak Mei, kamu ngomong apa sih? Aku cemburu apa? Aku tinggal sendirian. Gak ada pria yang lindungi aku. Ini semua aku beli untuk pamer. Terlalu peduli bikin jadi kacau deh. Sandal ini sama sekali masih baru. Tidak ada kerutan di pakaian. Ini jelas belum dipakai siapapun. Aku sama sekali tidak kepikiran. Sumei satu-satunya yang buatku kacau. Maaf ya, Kak Mei. Aku tadi salah sangka sama kamu. Benar, kamu pria kecil. Hati kamu sempit banget. Sekarang, kamu tidak perlu pergi kan? Mending aku pergi aja deh. Kak, kita berdua sendirian. Rasanya kurang nyaman aja. Aku tidak takut. Kamu takut apa? Kamu tidur di kamar itu aja. Jangan masuk ke kamar saya. Pergi sana. Paman Wenli, selamat pagi. Udah tidak pagi lagi. Cepat turun. Aku tunggu kamu di bawah. Paman Li, gimana kamu bisa tahu aku ada di mana? Sumei tidak kasih tahu kamu. Dia adalah anak angkatku. Keberadaanmu sekarang. Aku tahu semuanya dengan jelas. Jangan banyak omong kosong. Cepat turun ya. Oke, Gumeng. Jangan salah paham. Aku tidak membantu ayah angkatku mengawasimu. Aku tahu kamu tidak melakukannya. Saya turun duluan ya. Hei, hati-hati ya. Iya. Lao Song berikan uang padanya. Orang luar temui saya. Dia mau jual barang lokal. Ternyata tebakanku sebelumnya tidak salah. Pak Li punya banyak barang. Kepadanya, aku butuh kamu cek sampel barang. Coba cek latar belakang mereka sekarang. Anda curiga mereka penipu? Belum yakin. Sekarang, aku sudah tua. Malah jadi lebih penakut. Seperti yang kukatakan sebelumnya, hati-hati, aman sepanjang masa. Kamu bisa membedakan keaslian barang Anda. Ahli trik penipuan lagi. Jadi tugas ini cuma untuk kamu. Pergilah dengan tenang. Di wilayahku ini, mereka tidak berani menyentuhmu. Kami menunggumu di luar. Keluarlah. Paman Li yang menyuruhku datang. Uangnya di mana? Barangnya di mana? Kamu pasti paham soal ini. Pilih barang bagus untuk dibawa pulang. Biarkan dia melihat kesungguhan kita. Ternyata ada yang tidak beres. Ambil ketiga barang ini saja. Berapa harganya? Kami sudah sepakat dengan Paman Li. Barang sampel bernilai 1 juta rupiah. Kerjasama kita menyenangkan, ya? Bos, barang-barang ini semuanya asli. Iya, Xiaoming. Bagaimana menurutmu tentang orang-orang itu? Ada masalah? Bagian mana yang bermasalah? Coba ceritakan. Meskipun pakaian mereka kotor dan robek-robek, tapi celah kuku mereka terlalu bersih. Dia bukan penggali tanah. Mungkin mereka sudah mencucinya sampai bersih. Tidak mungkin. Pencuri makam yang asli sering berada di tanah. Bau lumpur tak hilang dari tubuhmu. Mereka tidak punya apa-apa. Dan yang paling penting adalah, ketiga barang ini semuanya palsu. Ketiga barang ini semuanya palsu. Apa? Tidak mungkin. Aku ahli di bidang ini. Jarang sekali saya salah menilai barang. Ketiga barang ini loh. Saya sudah memeriksanya dengan teliti. Tidak mungkin palsu. Xiaoming, ceritakan pendapatmu. Jepit giok ini memang barang Ching. Cuma setengah benar, setengah palsu.
Tuan Sun, coba kamu jilat. Puf, puf, puf. Bos, saya salah lihat tadi. Patina dijepit rambut giok ini. Ini dibuat tua di air kencing. Kalau tebakan saya tidak salah, karat tembaga di permukaannya juga dihasilkan dari katalis asam kuat. Lalu bagaimana dengan botol ini? Bos, maaf penglihatan saya kurang tajam. Saya lihat benda ini paling lama. Tidak melewatkan satu detail pun. Tanda dasar botol dan embrio diperiksa teliti. Sama sekali tidak menemukan masalah. Botol ini hanya lihat bawah saja tidak cukup. Karena bagian ini asli. Maksudmu ini barang rakitan? Benar, kelompok ini bukan penipu biasa. Apa maksudnya? Lihat di sini. Rubah. Mereka adalah anggota organisasi Rubah. Pasti tidak salah. Aku dengar mereka buat barang palsu. Teknologi ini sangat nyata. Dulu saya tidak percaya. Sekarang ternyata kabar itu benar. Xiaoming, ada ide nggak? Main gelap lawan main gelap. Paman Li, telepon mereka sekarang ya. Karena saja bahwa barangnya sangat memuaskan. Tapi harganya harus kita tawar turun. Jadi mereka pikir kita benar-benar tertipu. Tentukan waktu dan tempat transaksi. Beri mereka kejutan nanti. Hei, Paman Li. Apakah barangnya memuaskan? Bisa dibilang lumayan layak lah. Tapi barang-barangmu ini agak merepotkan loh. Aku harus memasarkannya ke luar negeri. Keuntungannya tidak banyak. Paman Li, bisnis itu kan dinegosiasikan. Silakan berikan tawaran hargamu. 50 juta. Paman Li, ini terlalu kejam. Barangku ini nilainya miliaran loh. 80 juta. Harga pas. 60 juta. Aku kasih tahu kamu ya. Barangmu di kota Yangcheng, selain aku, hampir tak ada yang bisa makan. Ini transaksi pertama kita dengan Anda. Ini hadiah untukmu, Bu. Transaksi disepakati seharga 60 juta. Aku akan beritahu lokasi transaksi. Xiaoming ya. Kali ini berkat kamu. Ini uang lelah untukmu. Setelah urusan ini selesai, selain giok itu, saya akan memberimu 1 juta lagi. Baik, terima kasih Paman Lin. Sudah pulang? Capek tidak? Lumayan. Kamu duduk di sofa istirahat sebentar. Saya pergi masak untukmu. Halo, siapa ini? Ini aku, Fang Fang. Kenapa kamu lagi? Mau minta tolong lagi ya? Aku tidak terlalu sibuk untukmu. Aku telepon hari ini karena kita pernah bekerja sama sebelumnya. Mau ngasih kamu peringatan. Apa maksudnya? Pemilik rumahmu sekarang, Sumei, bukan orang yang mudah dihadapi. Dia jual elektronik dan mendapatkan banyak uang. Akhirnya dia kabur dengan uangnya sendiri. Lalu mereka berdua pun berpisah jalan. Apakah Zhang Yang ini pacar Sumei? Itu aku tidak tahu sih, tapi hubungan mereka pasti tidak biasa. Guming, ayo makan. Aku mau makan, selamat tinggal. Masakanmu tidak cocok ya? Enggak, ini enak banget. Berarti badanmu nggak enak ya? Bukan juga. Terus, kamu kenapa sih? Kamu terlihat nggak senang ya? Kak Mei, kamu bilang orang Afrika terlahir hitam. Kulitmu kecoklatan karena matahari. Ayo jalan-jalan setelah makan. Apakah kamu dengar sesuatu? Gosip tentang aku? Aku penasaran hubunganmu dengan Zhang Yang. Zhang Yang, dulunya adalah teman tapi sayang, aku salah menilai. Cuma teman doang? Sekitar 2 tahun lalu, kita bekerja sama mengirim sejumlah pakaian dan sepatu untuk dijual di Afrika. Akhirnya kita mendapat untung sedikit uang. Sayang, semua dibawa Zhang Yang kabur. Bukannya kalian jual barang elektronik? Kamu belum ke Afrika. Pasti kamu pernah dengar tentangnya kan? Di sana banyak tempat tanpa listrik. Bagaimana bisa menggunakan perangkat elektronik? Setiap kali soal Sumei, aku jadi begitu lambat berpikir sih. Dia bawa kabur semua uangnya, bahkan meninggalkan aku sendirian di Afrika. Kalau tidak bertemu dengan orang-orang PBB, aku pasti sudah mati di Afrika. Benar-benar sampah manusia. Setelah aku kembali, dia dekat dengan Putri Bar. Berkat hubungan ini, aku buka bar
Setelah dia tahu aku tidak mati, bahkan menyebarkan fitnah kemana-mana. Mengatakan bahwa aku yang mencuri uangnya. Lalu, kenapa tidak cari Paman Lee? Ayah angku sudah berhenti. Aku tak biarkan dia bertarung lagi. Ditambah lagi, ayahku meninggal karena kanker tahun lalu. Aku tak bisa urus ini lagi. Jadi, menurutmu aku orang seperti itu? Mana mungkin? Aku selalu percaya padamu. Sumei, kamu kok nggak tahu malu? Gagal merayu Zhang Yang, dia punya kekasih muda. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan pikir aku tak berani memukulmu. Jangan ganggu Zhang Yang lagi. Aku pasti nggak akan memaafkanmu. Dan kamu, si muka putih, kamu tahu siapa ayahku? Berani mengancam aku punya 10.000 cara untuk menghajar kamu. Kalau berani lagi menghina wanitaku. Bukan cuma kamu, ayahmu datang juga, aku tetap hajar. Dia tadi bilang, aku adalah wanitanya. Kamu cukup berani ya. Cepat pergi dari kota yang ceng kalian. Kalau tidak, kalian akan merasakan akibatnya. Dan kamu, Sumei. Diane, jangan bicara kasar lagi. Aku akan jual kamu segera. Aku tidak pernah ganggu Zhang Yang. Dia bukan orang baik. Aku sarankan kamu cepat menjauh darinya. Cepat pergi dari sini. Kalian tunggu saja. Fo. Sudah larut. Mbak Mei, ayo kita pulang juga. Ya. Hei Zhang Yang. Kamu sampah manusia. Sumei bisa bersikap lapang dada. Aku Guming selalu membalas dendam. Kamu menipu uang Sumei. Kalau gitu, aku akan menipu uangmu. Aku akan menipumu habis-habisan. Halo, bicara saja kalau ada urusan. Kalau tidak ada, aku tutup teleponnya. Halo, mau cari uang tidak? Pertanyaan bodoh. Siapa yang tidak mau uang? Ada bisnis besar. Mau ikut tidak? Kamu mau tipu siapa kali ini? Zhang Yang. Iya, Ini khusus aku siapkan untukmu. itu dia. Zhang Yang. Bar miliknya cuma kedok belaka. Bisnis gelap di balik layar. Dia sendiri main judi tidak? Main dan taruhannya sangat besar. Beberapa kali kalah parah kalau bukan Baisu yang memohon. Bailau sudah membunuhnya. Aku ingat anak buahmu Haishen. Kemampuan komputernya sangat hebat. Keterampilan komputer si Cucumber terbaik di Yangcheng. Suruh buat situs palsu. Unggah video pertandingan yang lama, buat seolah-olah itu adalah siaran langsung. Liga Thailand hampir tak diperhatikan orang. Asalkan situsnya dibuat cukup nyata. Dia menipu Zhang Yang Toro. Oke, caramu ini bagus banget. Aku langsung pergi suruh Haishen. Ayo, pergi yuk. Semua dekorasi sudah selesai. Rencanakan coba saat orang sedikit. Kalian beberapa orang hoki hari ini. Banget deh, udah menang 5.000 yuan dari aku. Hey bro, maaf ya. Boleh pinjam layar untuk nonton? Ini udah jam berapa, mana pertandingannya? Pergi sana main sendiri. Ada. Lihat, aku nonton Liga Thailand. Ini lagi live loh. Liga Thailand? Maksudmu Thailand yang banyak banci itu? Oh iya, mereka punya liga ya. Hei, Bukannya di laptopmu bisa nonton? Layar laptop ini terlalu kecil. Bahkan posisi bolanya pun nggak kelihatan. Nggak puas banget. Pertandingan ini sangat penting buat aku. 1.000 yuan ini anggap bayar listrikku. Gimana menurutmu? Boleh kamu pasang kabelnya sendiri aja. Hei, makasih ya. Ayo, lanjut. Iya, kata sepupuku memang benar. Menang 100.000. Hey bro, Liga Thailand juga bisa pasang taruhan? Tentu saja. Di mana ada sepak bola tanpa taruhan, aku beli taruhan luar Thailand langsung. Itu 100.000 baht kan? Masih RMB ya? Tentu saja RMB. oh, Hey, ambil 2 piring buah. Ambil 1 dus bir. Hey bro, kamu tadi bilang, ini ada bocoran dari dalam ya? Aku nggak bilang loh, jangan ngomong sembarangan. Nggak ada. Hey, kamu beli dari orang Thailand? Uang dari orang asing. Bocorin dikit dong buat saudara-saudara. Baik, kau orang yang baik hati. Boleh aku ceritain ke kamu? Tapi jangan sampai tersebar keluar. Kamu tenang aja, aku pasti jaga rahasia. Jujur aja aku bilang ke kamu, saya punya kerabat di FA Thailand. Semua pesan ini dia kirim.
Beneran apa enggak? Beneran dong. Apa aku perlu bohongin kamu? Lihat pertandingan ini. Red Bull menang 1 gol. Aku pasang taruhan besar 200.000. Gimana? Mending kamu coba-coba dulu buat nyobain. Tapi aku ngomong duluan ya. Berita rahasia yang aku berikan padamu malah bantu kamu pasang taruhan, uang kemenangan kamu. Harus bagi aku 30%. Tapi kalau kalah, aku balikan semua uangmu. Oke, aku pasang 10.000 dulu. Oke, ya. Yeay, menang. Hey bro, informasimu ini benar-benar bisa dipercaya. Tentu sajalah. Informasiku benar kan? Hey, kita beli apa selanjutnya? Pertandingan berikutnya. Pertandingan Port FC melawan Wang Thong United. Aku taruh 20 juta di Unicom. Gimana? Kamu ikut tidak? Tentu ikut dong. Kalau gitu aku pasang 100.000. Oke. Menang. Menang lagi. Hey bro, informasimu sangat bisa diandalkan. Taruh 200.000 di ronde berikutnya. Oke. Oh. Dua pertandingan tadi sangat palsu. FA Thailand takut memicu kemarahan rakyat. Tidak ada info rahasia. Tidak main lagi. Liga Thailand banyak skandal kotor. Sering beli, pasti sering dapat lah. Tenang, aku harus bertemu seseorang. Besok masih ada pertandingan. Aku datang lagi nanti. Oke, ingat besok cari aku. Oke, pergi sana. Pelan-pelan ya. Gimana? Sama kayak yang aku duga. Zhang Yang kirim orang awasi kita, ekspresinya lebih natural dong. Jangan biarkan mereka tahu kita sadar. Aku udah sesuai permintaanmu. Daftar pakai identitas. Kerja bagus. Setelah kita pergi nanti, Zhang Yang pasti langsung cek informasi check-inmu. Ayo pergi, kasih mereka kesempatan. Ayo pergi. Aku terbang ke Thailand malam ini. Kira-kira pulang setengah tahun lagi. Sore ini masih ada kesempatan terakhir. Kamu mau pasang berapa? Harus cepet nih. Buru-buru banget ya? Gak ada cara lain lah. Emang nasib capek mulu lah. Bosku bilang setelah selesai sore ini, pertandingan ini bisa istirahat sebentar. Aku pasang 500.000 hari ini. Kamu mau main gimana? Kamu pasangin 100 buat aku ya? Bukan 3 juta. Saya takut Zhang Yang sangat berjudi. Kali ini pasti untung banyak. Judi kecil-kecilan buat hiburan doang. Kita main yang lebih kecil aja. Cukup puluhan ribuan saja. Kamu tinggal pasangin taruhan buat aku. Aku tahu aturannya. Kalau menang, kamu dapat 900.000. Baik, tapi rekeningku cuma 500.000. 3 jutamu ini harus ditransfer ke rekeningku duluan. Konfirmasi luar Thailand dulu sebelum cetak pesanan. Aku juga paham aturan taruhan luar. Aku ngerti. Pergi sana. Ambilin komputer aku. Ini kenapa sih? Jangan terburu-buru. Kayaknya karena jumlahnya terlalu besar. Jadi diblokir sama bank. Aku telepon bank sekarang. Halo Pak, ini Bank Huaxia. Ada yang bisa kami bantu? Ada apa sih? Rekeningku diblokir sama bank. Kalian harus ganti rugi bisnis saya. Maaf Pak, transfer lintas negara 3,5 juta di akunmu berisiko. Sistem secara otomatis membekukan akun Anda. Kalau ingin membuka blokirnya, kamu bawa KTP sendiri ke bank. Harus saya sendiri ya? Iya. Bank Huaxia ada di mana? Ada satu di 2 blok sini. Aku pergi ke sana sekarang. Tunggu. Kalian beberapa orang ikuti dia pergi. Baik-baik. Penembak dari mana ini? Lihat, sepertinya ada orang merampok bank. Kamu masih tidak mau letakkan? Peluru tidak punya mata. Tolong saya. Kalian ini siapa-siapanya dia? Kami tidak kenal dia. Ini bukan urusan kami. Penjahat sudah ditembak mati. Satu orang warga terkena tembakan. Segera kirim ambulans ke sini. Aduh, parah sekali ini. Cepat angkat korban luka ke mobil. Beri rumah sakit siap darurat.
Sudah, Haishan, berhenti berakting. Bangun kita bagi uang. Berakting ini seru banget sih. Sayangnya, bandit tak boleh tampilkan wajah. Lain kali biarkan aku jadi polisi. Sudah, kali ini dari Zhang Yang. Kita dapat 3 juta di sana. Aku bagi 2 sama kalian. Fang Fang, bagi uang ke mereka ya. Oke, kali ini jasa Haishan paling besar. Bagikan 500.000 kepadanya. Boleh, terima kasih bos. Yang lain masing-masing 100.000. Terima kasih, bos. Oh iya, besok masih ada skema yang lebih besar. Keuntungannya lebih banyak dari hari ini. Kalian mau ikut tidak? Oke, mau. Kalau gitu, aku akan bekerja sama denganmu lagi. Oke, nanti berhenti di persimpangan depan. Aku turun. Ingat, akhir harus dikerjakan bersih. Mobil ini harus dihancurkan sepenuhnya. Jangan sampai Zhang Yang menemukan jejak apapun. Aku suruh Haishan pakai identitas palsu. Polisi pasti tidak curiga. Luar biasa, Haishan. Tidak nyangka uang 1,5 juta ini seberat ini. Siapa yang taruh tas ini di depan pintu rumahku? Tas siapa ini? Zhang Yang ganti kamu 1,5 juta. Simpan baik-baik. Guming, keluar aja. Aku tahu itu kamu, Guming. Hei, uang di depan pintuku ya. Apakah kamu yang taruh di sana? Uang apa sih? Jangan pura-pura deh. Urusan aku sama Zhang Yang, hanya kamu yang tahu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku tidak tahu uangnya. Kacau deh. Aku telepon, suaranya keras. Ketangkap basah deh. Jangan berdalih lagi. 1,5 juta ini, kalau kamu tidak menjelaskan semuanya kepadaku, aku tidak akan menerimanya. Baiklah, Kak Mei. Uang ini seharusnya memang milikmu. Aku cuma menjebak Zhang Yang saja. Hanya membantumu mengambil kembali uang itu. Kenapa kamu baik banget sama aku? Kak Mei tiba-tiba memelukku. Ini terlalu mendadak banget. Berbuat baik tak butuh alasan loh. Aku bisa merasakan niat baikmu. Sebenarnya, aku juga. Dia mau menyatakan cinta kepadaku. Siapa yang merusak rencana bagus gue? Halo, siapa ini? Hei, kamu bocah bandel. Kenapa hari ini emosimu meluap banget? Urusan transaksi dengan organisasi rubah besok. Bagaimana persiapanmu? Oh, Paman Lee, aku sudah dapat bantuan. Aku bawa orang ke sini sekarang. Paman Lee mencariku. Aku harus pergi sebentar. Oke, kamu pergi aja. Hati-hati ya, jaga keselamatan. Aku tunggu kamu kembali. Rencananya kurang lebih seperti ini. Baik, aku serahkan ini padamu sepenuhnya. Kamu bekerja sama dengan siapapun. Aku tidak peduli. Tapi ingat, bawa uangku dan barang organisasi rubah utuh kembali ya. Paman Lee, kalau mau kuda berlari, apakah kudanya harus makan dulu? Hahaha, tentu saja. Xiaofang, silakan bicara. Berapa harganya? Minta saja dengan berani. Bisa membantu Paman Lee mengerjakan urusan adalah kebanggaan kami. Ini maksudnya apa sih? Dia mau bantu gratis, ya? Itu. Lee, kami sepakat harga. Tim mereka meminta bayaran 5 juta. 3 juta. Deal. Kamu anak brengsek. Aku tahu kau menuntut harga tinggi. Xiaofang, kamu orang jujur. Nanti kalau ada masalah sulit, datangi aku saja kapanpun. Terima kasih Paman Lee. Paman Lee, bagian saya itu. 3 juta pun saya kasih kamu. Tapi giok itu aku simpan ya. Kalau gitu saya lebih baik pilih giok itu deh. Tenang aja, keuntunganmu nggak akan kurang. Kalian pulang, siapin aksi besok. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik. Ayo pergi, ya.
Hei, transaksi dermaga 3 Donggang. Haishen, ikuti. Kita bersikap lebih seperti polisi. Kenapa suruh Haishen jadi polisi? Orang-orang Fox sangat licik. Kalau mereka lihat polisi ikuti kita, mereka pasti akan bantu. Kita melepaskan kejaran polisi. Ini bisa didapat dengan mudah. Kepercayaan mereka. Terus, mereka tidak takut polisi? Tentu saja mereka takut. Tapi yang kita bawa adalah 50 juta. Mereka pasti tidak menyerah. Pada transaksi kali ini. Hei, kamu sedang diikuti. Orang kita bantu lepas dari polisi. Kamu terus nyetir. Tebakanmu benar sekali. Ayo, kita pergi buat mereka. Main sandiwara yang bagus. Tenang saja. Wanita ini sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Orang sendiri. Uangnya di mana? Uangnya ada di dalam mobil. Barangnya di mana? Lausi ada di sini. Ajak mereka cek barang. Baik. Uang tidak masalah. Barang juga tidak masalah. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Jangan sentuh polisi. Polisi, jangan bergerak. Kamu dicurigai melakukan penyelundupan perdagangan barang antik secara ilegal. Sekarang buktinya sudah sangat kuat. Jongkok dan pegang kepala. Ternyata kamu agen polisi yang menyamar. Kamu sudah di sampingku bertahun-tahun hanya untuk menangkap aku. Apa nggak ada perasaan tulus sedikit? Aku paling benci kalian sepanjang hidupku. Tikus-tikus kotor ini. Kamu. Teropong bidik inframerah. Masih ada penembak jitu bersembunyi. Kenapa kamu belum mati? Untung saja, aku memakai rompi anti-peluru. Kalau tidak, wanita ini akan membunuhku. Aku sudah membunuh polisi. Membunuh polisi adalah kejahatan berat. Kalian hitung uangnya cepat-cepat. Aku siap kabur ke Hong Kong. Kamu membunuh polisi. Bahkan Pak Lee tak bisa selamatkanmu. Kabur tidak berguna. Kecuali bergabung dengan organisasi Rubah Kami. Bukankah kalian sekelompok perampok makam? Bisa lindungi aku? Ya. Wilayah pengaruh organisasi kami sekarang sudah tersebar di seluruh negeri. Mencari tempat untuk menyembunyikanmu sangat mudah. Sekarang kita butuh orang sekeras kamu. Kalau kamu sudah mempertimbangkannya, telepon aku. Botol anggur ini. Ini untuk Paman Lee merayakan. Saat aku berhasil menyelesaikan transaksi, sekarang malah jadi anggur pelarianku. Berani minum nggak? Apa yang tidak berani? Kamu bahkan tidak percaya padaku. Lalu bagaimana bisa lindungi aku? Hei, gimana? Sekarang kamu lihat ketulusan kami ya.
Aku sudah lihat ketulusanmu. Hanya saja, sekelompok orang bodoh. Apa maksudmu? Bos, kenapa kepalaku agak pusing ya? Kamu kasih obat di dalam anggur. Sudahlah, jangan berjuang lagi. Obat di sini bisa menjatuhkan seekor gajah. Keluar sini. Beres. Coba kamu jelasin. Buat apa repot-repot banget sih? Berikan saja anggur kepada mereka. Kamu nggak ngerti. Kalau nggak main sandiwara ini, mereka tak akan minum minumanku. Anak muda masih harus banyak belajar. Xiaoming, Xiaoming, kerjamu keren banget. Panggil orang sini. Seret mereka pergi. Kamu bocah ini, terus memikirkan giok itu. Sampai gila ya. Ini, ambil. Ah, hai. Terima kasih banyak. Wah, giok ini. Kenapa sama persis dengan giok punyaku? 2 buah giok ini. Kualitas batu gioknya sama. Ukirannya dari orang yang sama. Ini giok milik ibuku. Dari mana kamu dapat giok ini? Aku nemuin di bak truk loh. Wah, kelihatan cantik, jadi aku simpan. Paman Li, giok ini aku beli. Tentukan harganya saja. Kamu sudah kerja keras ya. Giok ini anggap saja hadiah dariku untukmu. Orang yang ambil rubah nanti mungkin akan membalas dendam padamu. Tapi tenang saja. Di wilayah Yangcheng ini, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Iya, terima kasih banyak Paman Li. Boleh minta tolong lagi? Bicara saja. Kamu tanyakan pada orang-orang organisasi rubah. Dari mana dapat giok naga ini? Baik, aku bantu buka itu. Mulut mereka. Lagi pula, apa rencanamu ke depannya? Mending ikut aku aja. Paman Li mau merekrut aku nih. Kamu tenang aja. Urusan berkelahi dan berdarah-darah, aku nggak akan biarin kamu terlibat. Kamu cuma jaga barang antik. Di bidang ini, gaji tahunanmu 2 juta. Ditambah komisi 10%. Gimana? Paman Li, kamu juga tahu, nanti aku pasti ke Hong Kong. Nggak apa-apa. Syaratku berlaku buat kamu kapanpun. Oke, aku akan pikir-pikir dulu. Pak Lin tidak punya urusan lain. Kami pulang duluan ya. Ya, Iya, iya. Zhang Yang, apa dia tahu identitasku? Gak mungkin dong saat menipunya tidak memberikan info asli. Apa yang sebenarnya terjadi? kamu datang buat apa? Sumei, aku ditipu 3 juta kemarin. Bisa pinjam aku uang sedikit? Aku nggak punya uang. Waktu kamu bawa kabur uangku dulu, kenapa nggak kepikiran hari ini? Bukankah kamu masih punya beberapa rumah? Jual dulu, pinjamkan uangnya ke aku. Aku jamin bayar pokok plus bunga setahun. Minggat kau? Wanita murahan, tunggu aja kau. Zhang Yang, sepertinya kamu belum kapok. Kali ini kamu kehilangan semuanya. Halo Fang Fang, suruh Haibao berpakaian lebih keren. Bawa 2 orang anak buah lagi. Tunggu aku di luar bar Langya. Malam panggil kami, mau ngapain? Zhang Yang udah bikin aku kesal. Aku ingin dia kehilangan sandarannya. Jadi, buat anjing laut itu tampan. Apa maksudnya? Sandaran Zhang Yang adalah bos Bai. Tepatnya adalah Bai Su. Jatuhkan dia buat dia cinta orang lain. Haibao sering banget nge-gym. Wajahnya juga ganteng banget. Aku yang terbaik untuk rencana ini. Terima kasih ya, Tuan Muda. Aku cuma... Biasa aja sih. Hai Bau, kamu beneran bisa? Dia malu bicara dengan wanita. Kamu bisa menggoda cewek nggak? Ini. Iya, Tuan Mantu. Aku... Ini, kamu bawa ini ya. Nanti kita teleponan. Aku bicara 1, kamu ulangi. Kalian tunggu Bai Su keluar bar. Berakting jadi orang mabuk untuk mendekatinya. Sejorok mungkin aja. Lalu anjing laut usir mereka berdua.
Ayo, Baisu sudah keluar. Bergerak. Nona, cantik. Berapa harganya nih? Kalian sudah bosan hidup ya? Tahu nggak siapa ayahku? Ci, peduli apa siapa ayahmu? Pakai baju kayak gini? Jangan pura-pura polos di sini. Sebutkan harganya. Hari ini nih, aku harus tidur denganmu. Ayo pergi, cewek murahan. Tolong aku, tolong. Lepaskan gadis itu. Hei, Nona, tenang saja. Aku lindungi mereka, sedikit pun. Anak brengsek. Suka ikut campur urusan orang ya? Hari ini aku akan membuatmu menderita. Sini, minta maaf pada Nona ini. maaf, Nona. Kami salah. Kami bukan Taishan selamanya. Kamu, Ampuni kami, aku. kami tidak berani lagi. Pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak, aku pukul kalian tiap kali ketemu. Iya. Hei Pak, boleh kasih tahu nama kamu? Beri aku nomor teleponmu. Besok aku akan mencuci bajumu bersih selalu mengembalikannya kepadamu. Baju itu tidak perlu dikembalikan lagi. Ayo pergi. Kenapa kau larangku tinggalkan nomormu? Ini biar kita mudah hubungi ya. Kamu tidak mengerti kan? Ini namanya taktik tarik ulur. Semakin dingin sikapmu, semakin misterius, semakin penasaran Baisu. Asalkan dia penasaran padamu. Berarti rencana pertamaku sudah berhasil. Performa kamu hari ini bagus. Besok pertunjukan taman kita lanjut ya. Buye, tenang saja. Aku sudah punya nuansa aktor. Pertunjukan besok pasti membuatmu puas. Hei, Nona cantik, latihan pantatmu bagus sekali ya. Hah, Benar-benar jenjang biasa saja. Hei, mau coba aerobik berdua bareng aku? Dijamin kamu puas. Sekarang waktunya kamu jadi pahlawan. Bro, ini taman. Bukan tempat hiburan malam. Kalau mau main, pindah tempat aja. Kamu pikir kamu siapa? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu tidak apa-apa? wah, ketemu kamu di sini. Terima kasih ya, kamu selamatkan aku lagi. Jangan bicara. Cukup berikan dia senyuman saja. Kamu ada waktu malam ini? Bisa tidak? Temani aku minum satu gelas. Bisa. Sepertinya Baisu terpesona Haibao. Telepon Zhang Yang. Ajak dia keluar. Halo sayang, kenapa kamu belum datang sih? Aku sudah menunggumu lama banget. Kamu siapa sih? Aku ini Fang Fang loh. Kita pernah ketemu di Pesta Lily. Oh, Fang Fang ya. Aku ingat sekarang. Hari ini ulang tahunku. Di booth nomor 8, Bar Langya. Bisa tidak kamu datang temani aku? Oke, tunggu ya. Aku segera datang. Selesai. Oke. Orangnya sudah diatur semua? Tenang aja. Dia pasti membuat Zhang Yang tergila-gila. Datang nih. Aduh,
Hari ini ulang tahunmu ya? Gua kasih tahu ya, yang Ge akan memberimu yang besar. Ajak Zhang Yang ke lantai dansa. Ayo, kita ke lantai dansa. Hai Bao, bawa Bai Su ke lantai dansa. Ayo kita dansa sebentar. Zhang Yang. Kenapa kamu ada di sini? Malah bawa perempuan murahan ini. Hei, kamu juga bawa cewek ya? Diam. Aku tak izinkan kamu menghina teman aku. Hah, teman bisa menari di sini? Kamu anggap aku bodoh atau buta? Kamu. Hai, Bao, ayo maju melerai. Jangan pukul duluan. Tuan Zhang, aku dan Nona Bai teman biasa. Kamu salah paham. Nona Bai, aku pergi duluan ya. Kamu berani goda wanita milikku? Kamu beneran bosan hidup ya? Berhenti. Zhang Yang. Semua ini aku berikan padamu. Sekarang aku mau ambil kembali semuanya. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Bai Su, kamu putus denganku karena dia? Bukan karena dia. Berapa kali kamu selingkuh ketahuan? Kamu gak sadar sendiri ya? Berapa kali aku kasih kamu kesempatan? Tapi lihat kamu. Anjing memang tidak bisa berubah. Sekarang pergi sejauh mungkin dari hadapanku. Susu, beri aku kesempatan lagi. Aku sumpah, ini terakhir kali. Sekretaris Hu. Tanpa dukungan Bos Bai, Zhang Yang tidak bikin masalah lagi. Kalau berani ganggu Mei Jie lagi, aku punya 10.000 cara. Bisa hancurin dia sampai tamat. Ayo pergi, semuanya udah selesai. Mei Jie udah malam banget, belum tidur. Lagi nunggu kamu datang. Ada apa Mei Jie? Besok aku mau pergi ke Afrika. Kamu bantu jaga rumahku ya. Kunci ini kamu sewa ya dari gedung itu. Sudah direnovasi. Kamu mau pergi dari sini? Kamu bisa kembali saja. Mei Jie, kamu pergi ke Afrika? Kamu mau pergi ke Afrika lagi? Dulu aku terluka. Organisasi medis PBB yang menyelamatkanku. Aku pergi balas budi mereka sekarang. Balas tidak harus datang sendiri. Bisa kasih uang saja. Uang tak selesaikan masalah. Ini keinginanku. Aku harus mewujudkannya. Baiklah. Jadi kapan kamu akan kembali? Tidak tahu. Mungkin beberapa bulan atau mungkin 3-5 tahun. Aku sepertinya akan terlambat. Kamu beneran mau menahannya? Kak Mei ingin aku kerja tetap. Sekarang dia pasti kecewa sama aku. Aku pulang istirahat dulu. Kamu juga istirahat cepet ya. Hubungan kalian berdua cepet banget ya. Mbak Fang, aku dan Susu. Itu cinta sejati. Identitas Mbak Fang sebagai anjing laut. Aku udah tahu semuanya. Aku juga tahu. Dulu waktu itu kalian tipu Zhang Yang. Tapi aku tulus sama anjing laut. Kalau dulu bukan jebakan kalian. Aku tak bisa putus. Terima kasih ya kalian. Aku akan bicara dengan ayahku. Tapi aku ada satu syarat. Syarat apa? Kalau memungkinkan, aku ingin kalian membuat ayahku menghargai anjing laut. Wah, anjing laut. Hebat ya kamu. Udah ketemu Bos Bai loh. Kenapa dia gak suka kamu? Dia bilang aku bodoh. Oh ya, anjing laut. Udah bilang loh, kamu paling licik di sini. Paling curang. Nah, urusan ini serahkan padaku ya. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Oke, sekarang aku langsung telepon ayahku. Ayah, aku punya teman yang mau bekerja sama denganmu. Iya, namanya Gu Ming. Biarkan dia datang. Berbincang denganku. Selesai, ayahku setuju. Bagus, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Sini duduk saja. Jangan terlalu kaku. Aku tidak akan memakan orang kok. Aku kira bos dunia hitam wajah galak. Tidak menyangka Pak Bai punya pembawaan yang begitu berbudaya dan lembut. Terlihat lebih seperti profesor universitas. Ini adalah giok yang sangat bagus. Juta ini harganya ratusan ribu ya. Aduh, tidak semahal itu. Kira-kira nilainya cuma 5 juta. 5 juta? Apa keistimewaannya? Ceritakan padaku.
Ini adalah giok kuno berkualitas tinggi. Barang milik orang mati. Bagaimana bisa kamu berikan ini? Aduh, kamu tidak paham, ya? Ini hadiah terbaik untuk orang tua. Ada makna khusus apa? Aku kasih tahu ya. Orang dulu percaya napas mati. Mereka menutup mulut dengan batu giok. Jangan biarkan napas ini keluar. Dengan begitu, tubuh jasadnya tidak akan membusuk. Jadi giok ini untuk orang hidup. Bahkan bisa membantu memperpanjang umur. Wah, barang bagus sekali. Kamu punya barang bagus ini? Ayo bicara. Bagaimana aku mendukungmu? Aku butuh kamu menyebarkan 2 kabar. Pertama, kamu mau beli barang bagus mahal? Beli botol Glacier Apel. Baik, tidak masalah. Pameran barang antik Hotel Tianho besok. Kita akan lakukan. Kita tangkap dia mudah. Guru besar. Bagaimana? Tuan Bai, ini barang asli sungguhan. Fang Fang, barang milikmu ini 10 juta aku ambil. Kerjasama yang menyenangkan. Aku segera transfer uang buat kamu. Oke, tunggu dulu. Bos Bai, wanita jahat ini menipumu dengan ahli. Botol Glacier Apel ini palsu total. Palsu. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Karena botol ini aku jual. Dia loh. Pak Wang, akhirnya kamu mengaku menjualnya aku. Ya emang aku. Terus gimana? Kalian menipunya barang palsu di wilayah. Bahkan Pak Li tak bisa apa-apa. Kamu pasti tamat hari ini. Iya dong. Apakah aku tidak punya harga diri? Berani menipuku. Orang-orang, tangkap dia sekarang. Ini. Salah dong, Bos Bai. Tidak salah. Aku dari awal cuma ikut main sandiwara sama mereka. Bawa dia pergi. Orang diikat, bawa pergi. Oke, terima kasih banyak, Bos Bai. Hei, Sama-sama. Barangmu itu sudah aku kirim. Orang tua itu sangat menyukainya. Kamu bantu aku banget loh. Nanti kalau ada apa-apa, cari aku kapan saja. Master, ayo kita pergi. Guming, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang benar-benar tidak punya uang. Itu cuma hal sepele kok. Gak usah dipikirkan. Tadi Wang Lang bilang ke aku, Lician itu dia yang pura-pura. Dia bisa perkenalkan aku, serahkan seluruh industri Huang Huali di Yangcheng padaku. Bukannya itu hal yang bagus? Dia bilang jarang keluar. Aku harus datang berkunjung sendiri. Perjalanan ini sepertinya agak berbahaya, tapi aku tetap mau mencobanya. Iya, kayu Huang Huali yang kamu pegang udah gak bisa bertahan lama lagi. Kalau terus gak ada stok baru, orang judi kecil tidak dengar. Karena kamu udah memutuskan. Aku dukung kamu. Kapan berencana berangkat? Nggak boleh ditunda-tunda. Berangkat malam ini juga? Hati-hati ya. Kalau ada keadaan yang tidak beres, segera kendalikan Wang Lang secepat mungkin. Tenang aja. Orang-orangku sudah di jalan menuju sini. Kamu pergi duluan. Baiklah, aku pergi duluan ya. Kalian lari-lari tengah malam, begini. Aku datang buat pacaran. Bukan gitu, Guyan. Kami datang untuk urusan serius. Baik, ayo masuk bicara. Ngomong aja, ada urusan serius apa? Ayahku ingin kami berdua buka usaha kecil-kecilan. Kalau tidak nanti, dia tidak izinkan aku bersama Haibao. Dia ingin kalian menjalankan bisnis apa? Dia ingin kita buka toko antik. Toko barang antik. Tuan Bai. Jangan-jangan dia ingin kalian bantu dia cuci uang. Tentu saja tidak. Dia suruh kalian lakukan saja. Cari aku buat apa? Tuan Gu, kemampuan saya. Kamu juga sudah tahu, kecuali kayu Huang Huali. Saya tidak paham barang lain. Lagi pula, orang yang disewa dari luar. Saya juga tidak percaya. Jadi, lagi pula, orang luar aku tidak percaya. Jadi kamu ingin saya menjadi kepala toko kalian? Saya dengar dari Haibao. Bedakan asli palsu. Kemampuanmu menilai barang sangat hebat ya. Jadi kepala toko kami cuma kamu. Tuan Gu, kami mohon Anda menjabat sebagai kepala toko kami. Ini, Hei, terakhir kali kamu cari, aku minta ayahku bantu. Aku sama sekali tidak menolakmu loh.
Ya sudah, tapi sepakati dulu ya. Aku cuma bisa kerja 2 bulan. Kalian harus cari pengganti. Aku tidak lama di Yangcheng. Bagus, aku dan Haibao pulang duluan. Besok aku ajak kamu lihat-lihat toko. Iya, tentu saja boleh. Ayo pergi. Aku tidak antar ya. Sekarang Jenbauge kita udah berjalan lancar. Semoga kita makin sukses nanti. Semua ini berkat tuanku. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan bisa selancar ini. Oh ya, kita sudah sepakat ya. Nanti ketika kalian berdua menikah, aku nggak kasih uang angpau ya. Tidak boleh begitu. Aku lihat siapa nggak kasih uang. Kak Fang, kamu datang. Wajahmu kelihatan segar banget. Urusannya gimana? Belum berhasil disepakati. Li Qiang itu. Aku sudah bicara sama dia di pasarku. Harga penerimaan 50% lebih tinggi. Kayu Huang Kuali miliknya. Dia juga tidak setuju. Si Li Chang ini. Kok nggak tahu dia untung banget sih. Terus rencanamu apa selanjutnya? Pada intinya ya, karena aku perempuan, makanya dia nggak percaya kemampuanku. Terus gimana? Aku kuasai pasar kayu Huali. Biar dia lihat sendiri kemampuan dia, memintaku menjual Huanggimu. Oke, nggak masalah. Kalau ada yang bisa aku bantu, langsung bilang aja. Dan aku, Kak Fang. Meskipun Bai memintaku dan Susu buka toko barang antik ini, tapi aku selamanya anak buahmu. Udah kamu bisa bareng Susu. Toko ini akan berkembang dengan baik. Tapi urusannya belum selesai. Tapi dia ngasih aku ini. Ini barang bagus loh. Harganya kira-kira bernilai 500.000. Ini buat kamu. Wah, kapan jadi dermawan banget gini? Kakak, aku emang dermawan ya. Nggak kayak orang tertentu. Udah, aku harus pulang sekarang. Urusan Huang Huali ini udah cukup bikin aku udah sibuk seharian. Anjing laut, kamu harus semangat ya. Cepat lahirkan anak anjing laut ya. Hei, sudah larut. Aku harus pulang sekarang. Ayo pergi. Kak Mei, Kenapa? Kaget ya? kamu, kenapa tiba-tiba pulang? Kenapa? Kamu tidak berharap aku pulang? Tentu tidak. Aku tentu saja berharap kamu pulang. Aku setiap saat berharap kamu pulang. Tapi bukannya kamu sedang di organisasi kesehatan PBB itu kan? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku pulang ada 2 alasan. Aku bergabung tim medis PBB. Baru aku sadar, hati baik tidak cukup bantu orang. Aku belum belajar perawatan sistematis. Aku tidak membantu orang, malah menambah banyak masalah bagi mereka. Jadi kamu kembali belajar ilmu medis. Diploma kedokteran butuh 4 tahun. Program S1, S2 butuh 6,7 tahun. Siswa dewasa tanpa dasar. Bahkan kalau bakatnya sangat tinggi, butuh 3 tahun untuk dasar-dasarnya. Dia tidak ke Afrika lagi. Belajar kedokteran itu bagus. Tadi kamu bilang, kamu pulang ada 2 alasan. Jadi yang satunya lagi apa? 1 alasan lagi. Kamu. Aku? Dia mau nyatakan cinta padaku. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku kembali mencarimu. Karena ayah angkat. Dia ingin kau bantu dia. Oh, begitu ternyata. Jadi Pameli cari ada urusan apa sama aku? Sebenarnya dia punya identitas lain, yaitu ketua Kamar Dagang Huangbao. Kamar dagang Hongbao. Perserikatan Red Ruby itu istimewa. Orang-orang di sini sudah berhenti dan sekarang menjalankan usaha yang sah. Mereka lagi pilih ketua baru sekarang. Dia ingin kamu bantu dia bertanding. Pretending? Jadi, apa yang harus aku lakukan? Menilai barang antik. Uang orang Red Bow kebanyakan tidak sah. Semuanya perlu dicuci melalui barang antik. Aku adalah tukang curang profesional. Cara terbaik curang adalah diam-diam. Aku pretending. Orang-orang kriminal di Yangcheng akan mengenaliku. Iya. Guming, setelah ayahku meninggal. Ayah angkatku benar-benar banyak membantuku. Bantu dia demi aku kali ini. Boleh? Ya, oke. Kamu sangat baik padaku. Aku takut tak bisa lepas darimu. Jadi, kamu jangan balik ke Afrika. Tinggal di sini saja. Boleh tidak? Aku tinggal di sini. Kamu juga akan tinggal di sini? Kemarin, aku terlalu banyak ragu. Tidak berani menyatakan perasaanku pada Sumei. Kali ini, dia kembali. Aku tidak boleh melewatkannya lagi. Ya, aku akan... Cuma saja, aku masih ada urusan. Tapi percayalah padaku. Tunggu aku selesai urusan ini. Aku pasti menemanimu di Yangcheng. Nanti aku cari kerja yang layak. Hei, kalian berdua ini apa-apaan sih? Ayah,
Angkat jelasin nanti. Kamu memang pintar deh, bisa aja. Cepat datang. Qin Baichuan ini pandai menjilat banget ya. Bahkan datang bareng Pak Zeng. Paman Li, siapa Qin Baichuan ini? Dia orang yang terlalu percaya diri. Dia mau rebut jabatan ketua denganku. Lalu si tua di sampingnya itu asal-usulnya apa ya? Pak Zeng, pendiri lama. Meskipun dia tidak ikut urusan dagang, tapi dia sangat dihormati dan berpengaruh. Ucapannya sangat berbobot. Pak Zeng, Anda datang. Datang. Pemilihan 5 tahunan. Wajar kalau dipandu oleh Pak Zeng. Apakah kamu yang akan memimpin? Kamu kan belum cukup kualifikasi. Aku pernah bilang memandu. Si hantu tua Qin, jangan sembarangan menggosip. Sudah. Kalian berdua tua. Ada banyak orang muda di sini. Jangan langsung bertengkar begitu ketemu. Waktunya sudah hampir tiba. Siap-siap untuk memulai. Semuanya. Kedua orang ini yang akan bersaing untuk jabatan ketua periode ini. Siapa di antara kalian yang keberatan? Apa keberatanmu? Mereka berdua bersaing. Aku tidak keberatan, kamu tidak ada keberatan. Baik, karena semua tidak keberatan. Aku umumkan mereka berdua bersaing untuk menjadi ketua periode ini. Siapa yang akan kalian suruh bawa? Kalian melewati rintangan ya. Menantu laki-laki saya, Zhou Ping. Kemarilah. Oh. Karena tua, saya bertarung untuk mertua saya. Xiao Li, bagaimana denganmu? Saya juga minta menantu saya ganti. Bertarung untuk saya. Pak Li, ya, sejauh yang saya tahu, kamu tidak punya anak perempuan kandung. Menantu laki-laki kamu ini datang dari mana? Kalau kamu biarkan orang luar menggantikan, kamu bertarung. Ini tidak sesuai aturan. Saya tidak punya anak perempuan kandung. Aku boleh punya anak angkat. Halo Tua Zeng. Halo Tua Zeng. Zeng Laomei adalah anak angkatku. Kamu sudah tahu ini sejak lama. Gu Ming adalah suaminya. Dia bertarung menggantikan saya. Tidak ada yang melanggar aturan kan? Karena kalian semua sudah sesuai aturan, ya sudah. Mari kita mulai. Bawa barangnya ke atas. Babak pertama ini, kalian hanya boleh melihat saja. Tidak boleh menyentuhnya dengan tangan. Siapa pilih batu mentah berkualitas bagus, dialah yang menang. Babak pertama menguji ketajaman mata. Kedua, menguji keberuntungan. Mulai. Urat ular di batu ini merata. Masih ada sedikit bercak hitam. Seharusnya bisa menghasilkan warna hijau. Sayangnya ada satu retakan. Gak tahu parang gak retakan dalamnya. Sudahlah, coba untung saja. Pak Zhang, saya pilih yang ini. Pak Zhang, saya juga sudah pilih. Mulai. Batu mentah pilihan Zhou Ping. Kulitnya tipis dan ukurannya besar, pasti bisa menghasilkan barang yang bagus. Iya betul. Aku lihat pilihannya. Punya retakan yang sangat dalam. Saya rasa tidak perlu menunggu hasilnya. Dia sudah pasti. Cepat lihat, warnanya hijau sudah keluar. Zhou Ping mengeluarkan 1. Hijau apel tipe S. Xiao Ming, berapa persen keyakinanmu? Nggak terlalu yakin. Syaratnya terlalu ketat. Kita tunggu siapa yang lebih beruntung. Ini sepertinya batu gagal. Masih mau lanjut potong? Sama sekali nggak ada warna hijau. Menurutku Paman Lin sudah pikun banget. Menyuruh anak ini melewati tantangan. Lanjut potong. Ini sepertinya sepotong kecil batu violet. Oh, bagus. Bagus banget. Booming dapatkan batu violet. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi kualitas tipe S-nya sangat sempurna. Setidaknya kualitasnya di atas tipe S. Aku nyatakan Ming Sheng menang ronde ini. Bagus banget. Aku udah tahu, kamu pasti bisa. Berani banget kamu bohongin aku. Aku akan suruh adikku menghukummu. Aku bilang aku cuma beruntung banget. Kalian percaya nggak? Aku sama sekali nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Tantangan kedua ini menguji ketajaman pandangan. Kalau Gu Ming yang menang, Xiao Li akan jadi ketua lagi. Kalau dia kalah, langsung lanjut ke babak ketiga. Bawa barangnya ke atas sini. Isi babak kedua adalah untuk menilai harga lukisan ini. Siapa yang perkiraan paling dekat, dia pemenangnya. Kalian berdua, siapa yang mau duluan? Aku duluan. Babak sebelumnya, aku cuma kurang beruntung. Aku tidak percaya. Aku juga kalah darimu.
Lukisan ini pasti asli. Aku lihat stempelnya. Tidak mungkin salah. Aku menilai harganya 20 juta. Bagaimana dengan Guming? Kamu duluan. Lukisan ini palsu. Tapi stempelnya dipalsukan dengan sangat sempurna. Hampir saja aku pun tertipu. Organisasi rubah pun tak bisa menirunya. Lukisan dan stempelnya semuanya palsu. Tapi teknik pemalsuan ini sangat ahli. Ada 2 hasil penilaian hargaku. Entah dia bernilai 5 juta hanya jika bertemu orang bodoh. Atau dia cuma bernilai 100 ribu. Ini syaratnya ahli. Meskipun lukisan ini palsu, stempel ini pernah dilihat mereka. Salah menilai lukisan ini hanya dengan cerita ini saja. Harga lukisan ini setidaknya 7 digit. Benar, pahlawan memang dari anak muda. Lukisan 5 naga ini karyaku dulu, yang didapat dari pembelian. Setelah diuji oleh ahli berwenang, ternyata benar-benar palsu. Mana mungkin bisa begitu? Saya umumkan babak ini. Guming menang. Ketua periode kali ini dijabat oleh Shaoli yang menggantikan posisinya. Oke. Xiaoma, Guming, aku tahu kamu punya kemampuan itu. Suamiku, cepat keluar bantu. Ayah dan ibu sudah kewalahan. Sayang, kemarilah tangkap aku. Kalau kamu tangkap aku bantu. Lihat suami orang, semua takut istrinya. Kamu bikin aku kesal setiap hari.